Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Dr. Mamluatun Nikmah MPD, dan tidak lupa pula yang saya banggakan seluruh teman-teman dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Halimatus Sya'diyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab dapat membangun kemampuan berbicara yang efektif di kelas 10B Madrasah Aliyah Badri Duja. Selamat menyaksikan. Baiklah, pendahuluan. Kompetensi komunikasi adalah kemampuan menggunakan bahasa alami, gramatikal untuk menentukan, untuk merumuskan perhitungan yang akurat dan menentukan kapan, di mana, dan kepada siapa nilai-nilai yang dihitung tersebut diajukan. Dengan demikian, keterampilan komunikasi yang efektif, seseorang dapat memahami dan menyampaikan pesan atau terlibat dalam negosiasi personal mengenai masalah uang dalam konteks tertentu. Carlsen juga menekankan bahwa keterampilan komunikasi harus lebih fokus dan harus lebih fokus pada fungsi bahasa dalam komunikasi lisan daripada pola penggunaan bahasa dan tata bahasa. Tujuannya dari aturan-aturan kebahasaan hanya terbatas pada pemeliharaan bentuk ujaran, karena tujuan utama pendidikan dalam pendekatan komunikatif adalah komunikasi. Maka tujuan pembelajaran bahasa yang ditekankan adalah keterampilan komunikasi daripada pengetahuan bahasa. Di sisi lain, kemahiran bahasa umum mengacu pada kemampuan untuk mempelajari dan memahami bahasa apapun yang dapat diverifikasi dan akurat. Meskipun seseorang tidak selalu dapat memahami atau menggunakannya. Oleh karena itu, siswa harus memiliki keterampilan bahasa dan pengetahuan bahasa Arab yang diperlukan untuk memahami pesan yang disampaikan dalam bahasa Arab, serta kemampuan menerjemahkan dan memanfaatkan kosakata bahasa Arab secara spontan untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. Mengungkapkan keinginan, kebutuhan, pengalaman masa lalu tanpa konstan. Baiklah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kelas untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penggunaan pembelajaran komunikatif dalam pendidikan bahasa Arab dapat mengembangkan keterampilan bilingual yang efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mencoba dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul selama proses pembelajaran di kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, teknik pemecahan masalah menggunakan siklus-siklus untuk meningkatkan proses pembelajaran dan memaksimalkan hasil belajar. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan metode komunikatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam pelaksanaannya, penelitian berperan sebagai guru. Kemudian, peneliti didampingi oleh seorang guru yang profesional atau dosen yang mengamati secara dekat kinerja setiap siswi di dalam kelas. Pemilihan metode komunikatif merupakan metode yang tepat untuk digunakan pada materi ini, karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang mana teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah untuk memperoleh data.
Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu representasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan siklus. Peneliti tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua, di mana setiap siklusnya menerapkan tahapan demi tahapan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di mana tahapan siklus pertama dan kedua dilakukan dengan perencanaan, pengamatan observasi dan refleksi. Baiklah, untuk pelaksanaan tindakan kelas pada siklus pertama ini saya melakukan 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, terus yang ketiga observasi, dan keempat refleksi. Dalam siklus pertama, pembelajaran bahasa Arab metode komunikatif pada siklus pertama hanya 60% siswa yang mampu membangun kemampuan berbicara bahasa Arabnya. Jadi sebagian itu hanya 60% saja yang bisa berbicara bahasa Arab. Lalu pada siklus kedua ini saya mengganti metode pembelajaran dengan metode komunikatif dan melaksanakannya di kelas 10B di MA Badri Tuja, Madrasah Aliyah Badri Tuja. Dan alhamdulillah suasana belajar menjadi lebih kondusif, dan hasil latihan pada siklus 2 menunjukkan bahwa dari 26 siswa yang mengikuti evaluasi, 24 siswa berhasil mencapai ketuntasan belajar. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi saya ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saya, menunjukkan bahwa implementasi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 10B Madrasah Aliyah Badri Tuja dapat membangun kemampuan berbicara secara signifikan dengan berbagai latihan-latihan kemampuan berbicara, di antaranya mendeskripsikan gambar, menceritakan sebuah pengalaman, berbicara bebas, dan diskusi. Sekian dari saya Halimatus Sya'diyah. Izin pamit dan mohon maaf bila ada tutur salah ucap dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.